Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya ucapkan selamat pagi pada teman-teman semua, serta Ibu Masufaktur Rohmah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Abnormal di Universitas Gunadarma. Perkenalkan, saya Mutiara Sri Utami, serta rekan saya Nini Sekar Putri dan Kak Erina Nurfitri. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai somatization atau psikosomatis. Psikosomatis sendiri yaitu bentuk macam-macam penyakit fisik yang disebabkan oleh masalah psikis atau psikologis dan kecemasan-kecemasan kronis. Gangguan psikosomatis sebenarnya tidak termasuk faktor psikologis yang terlalu berat untuk digolongkan ke dalam gangguan mental. Tetapi gangguan ini sangat berperan mempengaruhi gangguan medis. Lalu selanjutnya ada gejala. Individu dengan gangguan gejala somatik biasanya memiliki gejala somatik multiple atau mengakibatkan gangguan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terkadang hanya satu gejala yang parah, paling sering nyeri. Untuk gejala yang tidak spesifik, misalnya kelelahan, gejalanya kadang-kadang mewakili sensasi tubuh normal atau ketidaknyamanan yang umumnya tidak menandakan penyakit serius. Individu dengan gangguan gejala somatik cenderung memiliki tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi tentang penyakit. Mereka menilai gejala tubuh mereka sebagai terlalu mengancam, berbahaya, atau menyusahkan dan sering berpikir yang terburuk tentang kesehatan mereka. Bahkan ketika ada bukti sebaliknya, para penderita penyakit ini masih takut akan keseriusan medis dari gejala mereka. Masalah kesehatan dapat mengambil peran sentral dalam kehidupan individu jika gangguan somatik makin parah. Jika gejala somatik konsisten dengan gangguan mental lainnya, misalnya gangguan panik, dan kriteria diagnostik untuk gangguan tersebut terpenuhi, maka gangguan mental tersebut harus dipertimbangkan sebagai diagnosis alternatif atau tambahan. Diagnosis terpisah dari gangguan gejala somatik tidak dibuat jika gejala somatik dan pikiran, serta perasaan atau perilaku terkait hanya terjadi selama beberapa episode depresi mayor. Jika kriteria untuk kedua gangguan gejala somatik dan diagnosis gangguan mental lainnya terpenuhi, maka keduanya harus diberi kode karena keduanya mungkin memerlukan pengobatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Kepada Andini saya persilahkan. Selanjutnya ada faktor resiko psikomatik. Yang pertama itu ada temperamental. Sifat kepribadian dari afektivitas negatif diidentifikasikan sebagai faktor korelasi atau risiko independen dari sejumlah besar gejala somatik. Kecemasan atau depresi komorbiditas sering terjadi dan dapat memperburuk gejala dan gangguan. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan. Gangguan gejala somatik lebih sering terjadi pada individu dengan pendidikan beberapa tahun dan status sosial ekonomi rendah, dan pada mereka yang baru saja mengalami peristiwa kehidupan yang penuh tekanan. Selanjutnya yang ketiga ada pengubah kursus. Gejala somatik yang persisten atau sikap gigi yang terus-menerus berhubungan dengan ciri-ciri demografi atau jenis kelamin, perempuan, usia yang lebih tua, tahun pendidikan yang lebih sedikit, status sosial ekonomi yang lebih rendah, tidak bekerja, dan riwayat pelecehan seksual atau kesulitan masa anak-anak lainnya yang dilaporkan penyakit fisik kronis yang bersamaan atau gangguan kejiwaan seperti depresi, kecemasan, panik, stres sosial, dan faktor-faktor sosial yang memperkuat seperti manfaat penyakit, faktor kognitif yang mempengaruhi perjalanan klinis, termasuk kepekaan terhadap rasa sakit, peningkatan perhatian pada sensasi tubuh, dan atribusi gejala tubuh untuk kemungkinan penyakit medis daripada mengenalinya sebagai fenomena norma atau stres psikologis. Selanjutnya ada penyebab psikomatis. Yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi. Kepuasan dalam pekerjaan, kesukaran ekonomi, pekerjaan yang tidak tentu, pekerjaan yang terburu-buru, kualitas pelayanan yang tidak memuaskan yang dapat mengakibatkan peningkatan hilangnya jam kerja karena ketidakhadiran, kecelakaan di tempat kerja, dan kurangnya motivasi dengan komitmen. Selanjutnya yang kedua itu ada faktor perkawinan atau keluarga. Kepuasan dalam pernikahan seperti perselisihan, perceraian, dan kekecewaan dalam hubungan seksual, anak-anak yang nakal dan menyusahkan, kondisi di mana keluarga dapat
menimbulkan stres yang dapat membuat tubuh menjadi tertekan atau bahkan memperburuk secara langsung kondisi saat sakit. Yang selanjutnya ada faktor kesehatan. Kesehatan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan psikomatis, seperti adanya kerusakan akibat dari berbagai macam hal, seperti penggunaan obat, penyakit-penyakit yang menahun, pernah masuk rumah sakit, pernah dioperasi, adiksi terhadap obatan, dan terbakau. Selanjutnya yang keempat ada faktor psikologis. Pengaruh psikologis yang dapat menyebabkan muncul maupun memperparah penyakit fisik yang disebabkan oleh stresor, terutama muncul dari sikap maladaptif. Faktor psikologis tertentu dalam kepribadian seseorang dapat menyebabkan seseorang menjadi jarang sakit, atau jika berada dalam tekanan, dia mampu menghadapinya. Stres psikologis seperti keadaan jiwa waktu dioperasi, waktu penyakit berat, status di dalam keluarga, dan stres yang timbul juga dapat mempengaruhi berkembangnya gangguan psikomatis maupun memperparah penyakit fisik yang dialami oleh pasien. Di sini terdapat penanganan untuk gangguan psikosomatis. Di sini terdapat 6 jenis terapi penanganan untuk gangguan psikosomatis. Yang pertama terdapat psikoterapi kelompok dan terapi keluarga. Di mana di terapi ini, Dr. Briam Karasu menulis bahwa pendekatan kelompok ini harus juga menawarkan kontak interpersonal yang lebih besar dengan cara memberikan dukungan ego yang lebih tinggi bagi ego pasien psikosomatis yang lemah dan merasa takut akan ancaman isolasi dan perpisahan parental. Yang kedua terdapat terapi perilaku. Ini merupakan terapi yang menerapkan teknik behavior dan baik digunakan untuk mengatasi gangguan psikosomatis. Terapi ini dikembangkan oleh Nick Miller yang didasari oleh pemikiran bahwa berbagai respon atau reaksi yang dikendalikan oleh sistem syaraf otonom sebenarnya dapat diatur sendiri oleh individu melalui operan conditioning. Terus yang ketiga terdapat short term dynamic therapy, di mana teori psikodinamik ini telah mengusulkan bahwa gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan diproduksi untuk melindungi somatizer dari pengalaman emosional yang menakutkan, menyedihkan, atau yang traumatis. Di sini short term dynamic therapy ditujukan untuk memodifikasi perilaku maladaptif dan menemukan solusi baru untuk masalah. Yang keempat terdapat relaxation training, di mana mekanisme ini termasuk overaktivitas atau diregulasi sistem syaraf otonom, kontraksi otot polos, overaktivitas endokrin, dan hiperventilasi. Teknik lain-lain diarahkan untuk mengurangi gairah fisiologis dan ketidaknyamanan fisik yang terkait dengan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan yang telah dipelajari dalam desain eksperimental terkontrol. Penelitian kecil ini telah menunjukkan bahwa teknik relaksasi seperti biofeedback elektromyogram atau EMG ini dan citra terpandu mengurangi rasa sakit yang terkait dengan fibromialgia yang lebih efektif daripada perawatan relaksasi yang palsu. Kemudian yang kelima terdapat exercise treatment, di mana intervensi olahraga ini telah dikembangkan untuk somatizer sesuai dengan bukti yang menunjukkan bahwa olahraga ini dapat meningkatkan mood, ambang nyeri, dan tidur. Ada berbagai teori yang menjelaskan manfaat dari olahraga, di mana olahraga ini menghasilkan peningkatan kadar serum imunoreaktivitas seperti beta endorfin, kemudian hormon adrenon kortikotropik, prolaktin, dan hormon pertumbuhan. Dan yang keenam terdapat kognitif terapi, di mana terapi kognitif ini berfokus pada upaya untuk mengubah pola pikir individu yang salah terkait dengan gejala somatik fungsional. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai gangguan psikosomatis bagi teman-teman yang mengalami atau merasa sama seperti mempunyai gejala pada gangguan psikosomatis. Diharapkan untuk tidak self-diagnose dan teman-teman diharapkan untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater terdekat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.